Kita harus membantu negara dan semoga didengar saran kita kali ini yang untuk kesekian ratus kalinya kita berikan. Kita tahu kemarin lelang bond pemerintah yang seharusnya ditarget 43 triliun ternyata oleh BI dan perbankan hanya ditelan 27 triliun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi ekonom yang peduli. Kok nggak keserap ya? Bunga yang pemerintah kasih 7,2% ternyata bank minta lebih tinggi yaitu 8,2% dan pemerintah ambil. Menarik nih buat dianalisa. Penggelontoran atau kuantitatif easing gak efektif kah ibu? Pasar tidak menerima strategi ibu kah? Oke, satu lagi kita tambah. BI memberikan bantuan likuiditas kepada bank untuk bank salurkan lagi ke nasabah atau penerima kredit. Ternyata para bank tidak banyak yang mengambilnya. Mengapa? Apakah dunia perbankan saat ini melihat sangat beresiko memberikan kredit kepada dunia usaha atau dunia usaha yang sedang dalam restrukturisasi keuangan di bank yang membuat semua bank melemburkan karyawannya karena banyak kreditur bermasalah membuat bank tidak mau ambil resiko menyalurkan kredit baru. Apa benar begitu? Kalau benar begitu, maka Indonesia dalam keadaan berat ekonominya. Resesi kalau kita bisa ambil istilah. Bantuan likuiditas BI adalah kuantitatif easing seperti yang kita dengungkan sejak setahun yang lalu, yang kita beritahu juga beberapa bulan yang lalu. Printing money, kuantitatif easing kalau terlambat memberikan efek yang tidak efektif. Jadi sebelum COVID kita sudah ingatkan. Jadi kayaknya telat ya sekarang. Wis dikandani ra percaya sampean cak. Sebelum COVID banyak bisnis dan ekonomi mikro sudah mulai bermasalah di beberapa bidang. Ditambah COVID kemudian menghajar bisnis yang bersifat komunal dan massal. Ya ambruklah ekonominya. Komunal dan massal adalah bisnis seperti dunia transportasi udara, transportasi laut, darat untuk penumpang, dunia pariwisata, entertainment, kafe, restoran, mall, sport event, music show, exhibition, seminar, edukasi mendadak senyap. Dipaksa dibuka karena takut ekonomi ambruk. Nambah parah ternyata. Ternyata COVID jadi memapar 2.000 korban per harinya. Didiamkan lagi, maka COVID bisa 5.000 kali per harinya. Dan akhir tahun bisa 500.000 yang terpapar. Banyak tempat umum, tempat usaha yang buka tutup membuat bisnis tidak lancar. Yang mendingan ditutup sekalian. Itu oleh banyak pengusaha berpikirnya begitu. Syukurlah vaksin sudah mulai diproduksi. Alhamdulillah. Dan pengalaman dunia vaksin yang belum 1 tahun dicoba ke manusia di banyak kasus bisa menimbulkan masalah baru. Sehingga tidak heran pemimpin sekarang memilih rakyatnya dulu yang divaksin. Beda banget ya kalian itu pemimpin. Kalau di Rusia anaknya Putin dulu yang divaksin. Duterte, presiden Filipina, dia duluan divaksin. Memang pejabat sekarang berbeda kelola negaranya dengan negara lain. Penuh kehati-hatian untuk dirinya. Kembali ke ekonomi Indonesia, maka ada baiknya kita beri saran. Oh ya, kayaknya kita saat ini satu-satunya orang yang kurang ajar yang berani memberikan saran kepada pemerintah. Kita sedikit dari orang yang tidak yes sir, namun memberikan solusi beda. Walau sering dibilang sama fansnya kita anak nakal, tapi daripada ngomong doang, kita terus berikan saran dan sesekali kita buktikan. Kita mengerjakannya walau skala kecil. Maklum, kita bukan oligarki atau kita bukan yang dapat fasilitas pemerintah seperti BUMN. Jadi kecil-kecilan, tapi kita udah jalanin. Jadi kembali ke permasalahan bank saat ini adalah bank ingin menarik uang kembali masuk ke bank. Bank saat ini tidak mau menyalurkan uang keluar dari bank karena resikonya tinggi. Tawaran kuantitatif easing pemerintah yang mau menggelontorkan uang oleh perbankan ditunda dulu karena kehati-hatian bank. Tidak salah, ini harus didukung tindakan bank tersebut. Lalu kita harus berikan solusi lain. Jadi kalau gugus tugas yang saat ini berjalan, kita kasih target berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan, dan kita monitor apa yang mereka akan lakukan. Sementara kalau saya jadi pemimpin, maka pendekatannya lain. Sudah jangan nyolot, ini pengandaian. Gak bakal lah ada yang milih. Yang menghina banyak bener, yang takut banyak bener. Jadi tetap di sisi lain, kita membuka tembok, tetap ngasih saran. Saya akan mengatakan, mulai sekarang gerakan digital ekonomi kita mulai. Apa yang kita lakukan? Gerakan ekonomi digital. Juga gerakan digital banking. Dunia digital itu intervensi orangnya sedikit. Tidak perlu banyak orang yang ngutak-ngatik terlihat kerja. Tidak perlu fasilitas robot artifisial gitu loh. Ada banyak yang memerlukan dana yang ada baiknya dibuatkan web untuk mereka mendaftarkan usahanya. Semua lewat digital. Itu Santara ada fasilitasnya. UKM pre-listing yang akan menerbitkan sahamnya di Santara ada fasilitasnya. Saat ini ada 7.000 UKM ada dalam list tersebut. Setiap hari nambah. Di sisi lain ada 210.000 investor kecil-kecilan
ada di Santaray yang menunggu UKM. Jadi kalau pemerintah menyiapkan kuantitatif easing, kita harus pakai sumber lain selain bank sistem. Kita tidak pakai cara yang melalui sistem bank tersebut. Ini kita gunakan digital. Langsung UKM daftar tadi diseleksi oleh robot. Asetnya, akunting sistemnya. Kalau nggak ada akunting sistemnya kita kasih gratis. Kita punya YesPos. Apa aja sudah siap. Kita tinggal copy softwarenya pakai Datu. Jadi yang telah memenuhi syarat gelontorkan uang ke ATM mereka, ke rekening mereka. Sistem Dinaran siap untuk sistem distribusi keuangan. Kalau di sini saya menggunakan semua instrumen digital yang saya punya, bukan berarti saya mau jualan, tetapi mengingatkan semua sarana sudah siap. Nanti saya berikan copy softwarenya pakai. Sekali lagi, nggak usah pakai sistem saya, tapi copy aja biar cepet. Sehingga pendanaan tidak merepotkan bank. Dan UKM langsung tancap gas di Gigi 5 produksi. Indonesia bisa menyalip di tikungan dan jadi unggul. Dan di musim gerimis saat ini, inilah momennya. Ini peluang, Bung. Gerimis mengundang. Kusangkakan panas berpanjangan, kiranya gerimis mengundang.